Bravo! Bermodal kapal selam, pasukan khusus TNI AL berhasil menyusup ke negara musuh. Nah, seperti apa kira-kira kronologisnya? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. TNI merupakan garda terdepan Indonesia dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Tugas TNI untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari gangguan asing sudah tertuang di dalam dasar negara, yakni Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 3 yang telah dengan jelas menerangkan mengenai tupoksi dari Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat TNI. Ya, penguatan TNI tentunya akan sejalan dengan lebih mantapnya pertahanan nasional. Indonesia sendiri saat ini tengah dalam upaya untuk memperkuat TNI. Langkah yang diambil Indonesia berupa melakukan modernisasi alutsista. Salah satunya terwujud melalui pembelian Rafale. Ya, Indonesia belum lama ini berhasil menggandeng Prancis dalam kerjasama pengadaan Rafale, yang tentunya jelas akan meningkatkan kekuatan tempur Indonesia. Mengingat Rafale bukanlah pesawat tempur sembarangan. Ya, Rafale sendiri merupakan pejuang kelas atas yang sudah terbukti akan ketangguhannya. Sehingga tak heran bila Indonesia sangat tertarik dengan Rafale. Meskipun tak bisa ditampik bila jauh sebelum Rafale, Indonesia sudah mengincar pesawat tempur lain, yakni Su-35 made in Rusia untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Hanya saja upaya untuk memiliki Su-35 tak semudah itu, sehingga akhirnya Indonesia memutuskan untuk tak jadi membeli Su-35. Dari sini, Rafale makin kerap diperbincangkan untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Dan benar saja, pada awal tahun ini sekitar Februari, Indonesia dan Prancis sepakat soal pengadaan Rafale. Nah, selain itu, TNI AL juga belum lama ini diperkuat dengan KRI Golok yang merupakan jenis kapal cepat rudal. Keberadaan KRI Golok jelas memperkuat pertahanan laut Indonesia. Dan menariknya, KRI Golok merupakan kapal yang dibuat oleh industri pertahanan nasional. PT Lundin merupakan industri pertahanan di balik terciptanya KRI Golok. Berbicara mengenai TNI AL tahun lalu, sesuai laporan kominfo.jatimprov.go.id, ternyata TNI AL melakukan hal yang membuat bangga. Pasukan khusus TNI AL ternyata terlibat dalam OMP atau Operasi Militer Perang ataupun OMSP atau Operasi Militer Selam Perang sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme sebagai pasukan khusus. Satuan Kapal Selam bersama Satuan Komando Pasukan Kata atau Satkopaska Koarmada II menggelar latihan peluncuran perenang tempur dari kapal selam KRI Arda Dedali 404 pada Kamis 21 Oktober 2021. Latihan itu dilaksanakan selama 5 hari, yakni mulai 18 hingga 22 Oktober 2021. Nah, selama 2 hari, para peserta mendapatkan teori dan familiarisasi peralatan, baik yang dimiliki kapal selam maupun peralatan selam yang digunakan dalam pelaksanaan combat diver. Dan di hari ketiga sampai kelima, peserta melaksanakan praktek di KRI Arda Dedali 404 yang merupakan kapal selam kelas Nagapasa. Secara terpisah, Pangko Armada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto mengungkapkan jika latihan ini merupakan bagian dari pembinaan operasi dan latihan Koarmada II yang dilaksanakan setiap 3 bulanan sebagai wujud konsistensi sebagai pasukan khusus prajurit Matra Laut yang selalu siap untuk digerakkan kapan saja saat dibutuhkan.
Sementara itu, dalam skenario latihan, kapal selam diperintahkan untuk melaksanakan operasi infiltrasi pasukan khusus ke negara musuh, di mana kapal selam duduk dasar pada perairan negara musuh dengan kedalaman 15 meter dengan jarak ke titik pantai negara musuh sekitar 2 km. Kemudian, pasukan khusus diluncurkan melalui tabung torpedo atau petor, conning tower, dan side hatch dari kapal selam. Ini dilakukan pada malam hari dengan senyap dan tanpa diketahui oleh musuh. Latihan ini membutuhkan kemampuan khusus bagi pengawal kapal selam serta perenang tempur, termasuk menuntut kesigapan, kecepatan, dan kerahasiaan dalam melaksanakan tugas. Kondisi mental dan fisik yang kuat bagi seorang prajurit pasukan khusus juga sangat diperlukan dalam mendukung kesuksesan dan keberhasilan operasi. Nah, berkaitan dengan TNI, dunia internasional memang sudah sejak lama mengakui keunggulan Indonesia. Bahkan di tahun 1960-an, TNI diakui sebagai macan kawasan. Tak hanya di ASEAN, TNI sangat diperhitungkan di Asia. Bahkan Cina juga ikut mengakui keunggulan militer Indonesia. Dalam salah satu artikel terbitan 163.com dijelaskan mengenai keunggulan militer Indonesia, yang dikatakan jika Indonesia memiliki potensi besar untuk pembangunan militer. Bahkan media Cina itu juga mengatakan jika kekuatan militer Indonesia terbesar di ASEAN, sehingga wajar saja ya jika posisi Indonesia menjadi raksasa militer di Asia Tenggara.